Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar tidak menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita agar berbuat kepada ibu kita dan bapak kita dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Jika ibu kita dan bapak kita dalam keadaan usia lanjut, maka jangan sekali-kali kita mengucapkan perkataan kepada mereka, dan jangan sekali-kali kita membentak mereka, dan ucapkanlah perkataan yang mulia kepada ibu kita dan bapak kita. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Muliakanlah ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seluas lautan samudra. Saya mengambil cerita hikmah, dan cerita hikmah ini adalah kisah nyata. Ada seorang laki-laki yang bernama Budi. Dia dari keluarga yang kurang mampu. Dia berasal dari Banyuwangi yang merantau ke Jakarta dengan satu modal, yaitu adalah restu kedua orang tuanya. Bertahun-tahun dia bekerja, ternyata gagal. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai tahun yang ke-8 dia bekerja sebagai tukang las keliling. Dia terus meminta doa kepada ibu dan bapaknya dan meminta restu ridho agar pekerjaannya akan sukses di kemudian hari. Dan sekarang Budi ini mempunyai perusahaan baja terbesar di dunia yang mempunyai nama PT Arga Emas Graha Andalan. Itu adalah perusahaan terbesar di Indonesia, yaitu perusahaan baja. Awalnya dia hanya tukang las keliling, sampai akhirnya dia sekarang sukses menjadi perusahaan terbesar di Indonesia, itu adalah perusahaan baja. Pas ditanya oleh wartawan Detik, apa rahasia sukses Mas Budi? Katanya adalah, muliakan ibumu seperti raja, maka rezekimu pun seperti raja. Kemudian ada kisah hikmah juga dari seorang sahabat Rasulullah SAW, adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah namanya tidak terkenal di bumi, namun namanya terkenal di langit. Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, apabila kamu menemui Uwais Al-Qarni, maka hendaklah kamu meminta doa kepadanya agar memintakan ampun kepada kalian. Maka ketika itu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menemui Uwais Al-Qarni dan memintakan doa, doakanlah kami dan minta ampunkanlah kepada kami. Karena Uwais Al-Qarni ini doanya makbul. Karena apa? Karena dia berbakti kepada ibunya. Pernah suatu hari Uwais Al-Qarni ingin bertemu Rasulullah SAW, dan dia meminta izin kepada ibunya, wahai ibu, saya ingin bertemu Rasulullah SAW. Maka jawab ibu, silakan, tapi jangan terlalu lama karena ibu sekarang lagi sakit. Maka Uwais Al-Qarni pergi dari Yaman menuju Madinah. Sesampai di Madinah, Rasulullah SAW pada saat itu beliau berperang. Kemudian Uwais Al-Qarni bertitip pesan kepada istri Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Titipkan salam kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Kemudian Uwais Al-Qarni bergegas untuk balik ke Yaman karena dia mengingat ibunya memesan agar tidak terlalu lama karena ibu dalam keadaan sakit. Maka kemudian dari situlah kelihatan betapa cintanya dia kepada Rasulullah, betapa cinta juga dia kepada ibunya. Maka Rasulullah sangat mengapresiasi itu. Namanya terkenal di langit namun tidak terkenal di bumi. Sampai-sampai Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib pun disuruh agar meminta doa kepadanya dan memintakan ampun kepada dosa Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian cerita terakhir dari Uwais Al-Qarni adalah dia dari keluarga yang tidak mampu. Kemudian dia ingin sekali, berambisi sekali ingin menaikkan haji ibunya. Kemudian dia memberi seekor lembu. Dia latih setiap hari naik bukit, turun bukit. Sampai-sampai masyarakat berpikir itu sesuatu yang gila, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Akan tetapi dalam beberapa bulan, dalam beberapa waktu, dan dalam beberapa hari, dengan semangatnya dan dengan tekadnya, dengan niat yang baik dan tujuan yang baik ingin memberangkatkan ibunya naik haji, maka lembu itu sekarang mempunyai otot-otot yang kekar dan dia berhasil membawa ibunya naik haji. Kemudian di Mekah itu dia menggendong ibunya tawaf sampai ibunya menangis melihat Uwais Al-Qarni, dan Uwais Al-Qarni berdoa ketika tawaf, "Ya Allah, ampunkanlah dosa ibuku." Masya Allah, Masya Allah. Muliakanlah ibumu, maka rezekimu akan seluas samudra. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ada seorang laki-laki yang datang kepadanya menanyakan, "Ya Rasulullah, kepada siapakah saya harus berbakti?" Rasulullah menjawab, "Kepada ibumu." Kemudian laki-laki itu yang kedua bertanya, "Kepada siapa lagi saya berbakti ya Rasulullah?" Yang kedua Rasulullah menjawab, "Kepada ibumu." Kemudian laki-laki itu bertanya yang ketiga, "Kepada siapa lagi saya berbakti ya Rasulullah?" "Kepada ibumu," jawab Rasulullah yang ketiga kali. Kemudian laki-laki itu bertanya yang keempat kalinya, "Kepada siapa lagi ya Rasulullah saya berbakti?" "Kepada bapakmu." Hadis Sahih Muslim. Maka restu kedua orang tua, restu ibu dan bapak kita, dan keridaan mereka terhadap kita menentukan kesuksesan kita di dunia maupun akhirat. Kenapa ibu disebut 3 kali? Karena mereka menempuh 3 tahapan, yaitu adalah mengandung kita, mengandung kita, melahirkan kita, dan menyusui kita. Makanya di situ ibu disebut 3 kali. Dan tidak gampang seorang perempuan itu dia merawat anaknya, mendidik anaknya. Kenapa bapak diucapkan 1 kali? Apakah beda derajatnya? Tidak, sama saja. Karena bapak lebih fokus kepada mencari nafkah dan mendidik anak tersebut. Tapi di 3 tahap tadi, mengandung, melahirkan, dan menyusui, itu sangatlah berat. Makanya kita harus berbakti kepada orang tua kita dan muliakan mereka seperti raja, maka rezeki kita akan seluas lautan samudra. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.